Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bastian dari jurusan Pendidikan Ekonomi NIM 1905344. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu tugas manajemen pemasaran. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yakni jelaskan kategori bauran jasa. Komponen jasa merupakan bagian kecil atau besar dari sebuah penawaran. Oleh karena itu, kami membagi menjadi 5 kelompok komponen penawaran. Yakni yang pertama, barang berwujud murni. Adalah penawaran berupa barang atau produk seperti sabun, sampo, ataupun garam. Tidak ada jasa yang menyertai produk. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Adalah penawaran barang yang disertai oleh satu atau lebih jasa. Semakin canggih produk atau barang yang ditawarkan, maka semakin besar pula jasa yang digunakan. Yang ketiga, hibrida. Hibrida ini adalah penawaran barang dan jasa dengan komposisi yang sama. Yang keempat, jasa disertai barang dan jasa kecil. Biasanya ini sering terjadi pada mode transportasi. Contohnya, penumpang pesawat yang membutuhkan makanan atau minuman yang disediakan oleh pramugari. Jasanya adalah transportasi pesawat, sedangkan barang atau produknya adalah makanan atau minuman. Untuk jasa kecilnya adalah pramugari. Yang kelima adalah jasa murni. Penawaran yang benar-benar jasa. Contohnya seperti pengasuh bayi, psikoterapi, dan pijat. Yang untuk pertanyaan kedua, jelaskan karakteristik jasa. Jasa mempunyai 4 karakteristik yang berbeda. Yakni yang pertama, jasa tidak berwujud. Tak berwujud di sini adalah jasa tidak dapat kita lihat, dengar, rasakan, atau dibawahi. Oleh karena itu, para pembeli mencari informasi terlebih dahulu tentang jasa yang mereka beli. Apakah jasa tersebut memiliki rekor yang baik atau tidak? Di sisi lain, perusahaan jasa harus mampu menciptakan atau mempromosikan produknya secara maksimal. Produk jasanya secara maksimal hingga nantinya para pembeli atau pelanggan merasa tertarik untuk membeli jasa mereka. Yang kedua, tak terpisahkan. Jika barang diproduksi, kemudian disimpan di persediaan dan dijual melalui perantara dan kemudian dikonsumsi, jasa pada umumnya diproduksi dan dikonsumsi secara sekaligus. Contohnya saja adalah tukang cukur yang menawarkan jasanya sekaligus dia ikut dalam jasa tersebut. Yang ketiga, bervariasi. Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menawarkan jasa, kapan dan di mana, dan kepada siapa jasa tersebut ditawarkan. Oleh karena itu, para penawar atau perusahaan jasa yang menawarkan jasanya harus mengambil 3 langkah kendali kualitas. Yakni yang pertama, berinvestasi pada ketenaga kerjaan atau pelatihan baik. Yang kedua, menstandarisasi kinerja seluruh organisasi. Yang ketiga adalah mengamati kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang keempat, dapat musnah. Jasa tidak dapat disimpan. Akibat musnah dari jasa ini adalah dari permintaan yang fluktuasi. Contohnya adalah transportasi publik. Pada hari-hari libur atau hari sibuk, kendaraan padat dan membutuhkan barang-barang yang padat dan penumpang pun banyak. Namun pada hari-hari biasa, jumlah kendaraan banyak tetapi penumpang sedikit. Pertanyaan ketiga, jelaskan tentang 5 determinan kualitas jasa. Ada 5 determinan kualitas jasa, yakni yang pertama, keandalan adalah menyediakan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Keandalan dalam menangani masalah pelanggan, bekerja
dengan benar saat pertama, dan menyediakan jasa tepat waktu. Yang kedua, responsivitas. Responsivitas ini adalah selalu memberitahukan kepada pelanggan kapan layanan dibuka, selalu membuka layanan tepat waktu, dan membantu pelanggan. Yang ketiga, jaminan. Adalah karyawan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan bahwa bertransaksi dengan mereka aman. Yang keempat adalah empati. Empati adalah sikap pribadi karyawan dalam menangani pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan pelanggan, dan segala sikap yang ditunjukkan karyawan itu adalah untuk kepentingan atau keuntungan bagi para pelanggan dan perusahaan. Dan yang kelima adalah wujud. Wujud itu berupa peralatan modern, fasilitas, dan karyawan yang berpenampilan menarik. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara pemasar jasa untuk menciptakan merek yang kuat? Ada dua cara yang digunakan oleh pemasar jasa, yakni yang pertama adalah mendiferensiasikan jasa. Pemasar berusaha untuk mendiferensiasikan jasa melalui orang ataupun proses, yakni dengan berbagai inovasi atau kreativitas yang nantinya akan dipromosikan ke dalam internet atau media sosial, sehingga nantinya orang yang melihat penawaran jasa tersebut merasa tertarik untuk membeli jasa tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan strategi merek jasa. Ada 3 cara, yakni yang pertama, memilih elemen merek. Memilih elemen merek ini adalah jasa itu tidak dapat dilihat atau dirasakan. Oleh karena itu, para perusahaan jasa harus mampu menciptakan merek yang gampang atau mudah diingat. Yang kedua adalah menetapkan dimensi citra. Menetapkan dimensi citra ini adalah pemasar jasa harus sering-sering untuk mempromosikan produk jasanya, sehingga nantinya para pembeli akan mudah mengingat jasa atau merek dari jasa tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah merencanakan strategi penetapan merek. Merencanakan strategi penetapan merek ini adalah perusahaan jasa harus mampu memikirkan apakah mereknya mampu untuk berjalan di tengah berbagai kondisi. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman dan ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.